Selamat pagi, Pak Venius. Baik, Shalom. Kita akan memulai acara seminar kita. Sekali lagi, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan juga pembicara kita, Pak Sostenis dan juga eh, Pak Domingus, juga rekan-rekan mahasiswa. Ya, sambil kita mulai, teman-teman minta tolong juga tetap memanggil teman-teman yang lain ya, karena pagi ini kita akan mengikuti seminar yang topiknya sangat menarik dan saya percaya ini sangat menolong kita sebagai mahasiswa teologi. Baik, kita akan buka di dalam doa acara ini. Boleh minta tolong Ibu Eti untuk membuka di dalam doa, Ibu? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini karena kami boleh kembali masuk di dalam seminar. Kiranya Tuhan yang memimpin seminar ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan sehingga seminar ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi pelayanan kami. Terima kasih Bapa, waktu ke depan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Eti. Iya, Nah, sama-sama. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, kita akan masuk di dalam topik yang pertama, dengan waktu 30 menit yang akan dipaparkan oleh Bapak Sustenis Ngebu MTH. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang saat ini sudah hadir, itu untuk boleh mencatat, menyiapkan catatan, dan mencatat poin-poin yang penting, tema-tema, hal-hal yang penting. Setelah itu juga, kalau ada pertanyaan, juga siap untuk dicatat dulu, karena nanti setelah pembicara satu memaparkan, ada ruang tanya jawab sekitar 10 menit. Baik, oleh sebab itu tidak mengurangi waktu, saya serahkan kepada Bapak Sostenis. Dipersilakan, Pak. Oke, ntar ya sambil ini ya, sambil Baik, pindah tempat. Ntar. ya, tidak apa-apa. Selamat pagi, Pak Uut. Pak Uut boleh panggil teman-temannya ya, Pak ya, untuk segera join di seminar kita. Iya, makasih. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oh ya, teman-teman, sambil menunggu, kalau memungkinkan on cam, kita bisa on cam ya. Terima kasih. Oke, saya mulai sekarang. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan atau yang dijadwalkan oleh STT, oleh PKN ya, untuk mengadakan diskusi dengan topik yang sudah disiapkan sebelumnya. Eh, saya akan presentasi. Ini belum belum ya, belum jadi co-host. Oh ya, di Selamat pagi untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya juga Um, bukan host. Co-hostnya siapa? Selfie kah? Boleh minta tolong dioper? Oke, sudah Pak. Oke, Sudah kelihatan ya judulnya. Sudah Pak. Ya, Pak. Mantap. Ini adalah tema kita. Ini file PDF. Mungkin saya harus pakai PowerPoint. Hmm. Tapi kok enggak? Oke, sudah
muncul. Jadi ah, topik yang diberikan kepada saya atau ya saya yang menentukan ya topiknya yaitu aktualisasi pelayanan misi kontekstual Sadrak, yaitu untuk memuridkan generasi beriman yang menjadi murid Kristus. Jadi ini ah, hasil penelitian yang sudah dipublish di jurnal Sinta 2, ya, jurnal dari STT Pelita Bangsa di Jakarta. Ini saya ajukan tahun lalu dan kemudian beberapa bulan kemudian di ACC dan saya edit kemudian dipublish. Jadi ini merupakan hasil penelitian yang sudah terpublish di jurnal Sinta 2. Saya memang sejak menjadi mahasiswa, saya uh, pertama kali mendengar tentang Kiai Sadrak, saya begitu tertarik. Dan selama berkecimpung dalam bidang teologi, saya sering uh, membicarakan tentang tokoh ini, baik dalam diskusi di kelas maupun dalam seminar, juga kadang-kadang dalam khotbah-khotbah diberikan kesempatan saya sering menyinggung tokoh ini. Kemudian juga uh, saya sering diskusi dengan kawan-kawan saya dari Jawa ya, di komunitas pelayanan saya dan mereka sangat menghargai dan menghormati Kiai Sadrak ini. Jadi kalau kita mempunyai hati yang di bidang misi atau dalam bidang penginjilan atau dalam bidang misi apa saja gitu, berarti kita ada hati di situ ya, ada pemikiran di situ, kemudian ada aktivitas di situ. Nah, itu baru menunjukkan bahwa kita seorang yang mencintai dunia misi gitu. Jadi uh, itu yang saya lakukan selama ini. Jadi sekalipun mungkin orang Jawa dari gereja Jawa, barangkali mungkin saya lebih tahu tentang Kiai Sadrak karena saya udah lama sekali membicarakan menyelidiki tentang tokoh ini. Jadi ya, pentingnya kita mengaktualisasikan pemikiran Kiai Sadrak di dalam kehidupan bergereja dan juga dalam kehidupan pelayanan ya, di dalam pelayanan lintas budaya atau dalam pelayanan apa saja berkaitan dengan kehidupan Kristen di Indonesia. Jadi ini penting sekali kita membicarakan tentang tokoh ini. Oke. Teladan ya. Mengapa kita membicarakan tentang tokoh ini? Karena dia mempunyai teladan. Sadrak itu seorang yang memiliki kehausan yang mendalam akan makanan rohani, dan dia berguru kepada banyak orang. Jadi sejak remaja, usia 18 tahun atau 17 tahun, itu dia sudah tertarik dengan masalah ilmu Kristen ya, ilmu Injil gitu ya, yang dia pahami sebagai ilmu Kristen. Dan itu dia mendiskusikan dengan banyak orang. Jadi memang dari seorang pemuda yang mempunyai kehausan lah, sama seperti mahasiswa-mahasiswa kita yang masih muda itu ya harus mempunyai jiwa seperti Kiai Sadrak ya. Juga ajaran ilmu Injil itu relevan bagi komunitas kaum Abangan di Jawa. Jadi pada waktu itu dia termasuk orang Abangan ya, dan dia bersekolah di pesantren. Dan dia di pesantren dia bukan hanya belajar tentang agama Islam, tapi dia juga belajar tentang agama lain dan kebudayaan Jawa. Jadi dia sempat nguping-nguping apa itu artinya Injil. Itu sementara dia masih di pesantren. Nah, itu salah satu insting yang bisa kita catat dari kehidupan Sadrak ya. Ada apa kehausan terhadap firman Tuhan. Nah, kemudian teladan dari Sadrak juga bahwa dia menuai jiwa-jiwa yang dimuridkan menjadi murid Kristus. Dan supaya Anda semua tahu bahwa buah-buah rohani dari pelayanan Sadrak itu ada sampai sekarang ini. Dan saya sering kalau ada pertemuan, saya sering diskusi dengan kawan-kawan saya dari Jawa Tengah, dan mereka ada sejumlah orang mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari pelayanan Kiai Sadrak. Jadi luar biasa ya, pelayanan Kiai Sadrak itu
punya dampak yang sampai saat ini. Meskipun tokoh ini di dalam sejarah gereja Jawa dikerdilkan ya. Nah itu juga ya pertanyaan saya, why not? Kenapa itu ya? Kenapa ada persoalan ya? Ada persoalan ya? Kenapa mereka seperti mengkerdilkan Kiai Sadrak? Ada yang tidak beres gitu ya. Dia berguru kepada, tadi saya katakan bahwa dia berguru kepada orang yang namanya Pak Kurmen atau Siskanoman. Siskanoman ini seorang guru ilmu Jawa. Jadi bukan bukan Kristen ya, guru ilmu Jawa. Rahasia-rahasia hikmat orang Jawa itu dia belajar kepada Pak Kurmen yang seorang kiai. Kemudian dia belajar kepada Tunggul Ulung. Tunggul Ulung ini yang mendirikan gereja-gereja GJK, G, G, GKJTU ya di daerah Gunung Muria, itu Gereja Kristen Jawa bagian utara. Itu sedikit berbeda dengan GKJ, yaitu di daerah Gunung Muria. Itu dilayani dirintis oleh Kiai Tunggul Ulung atau Kiai Ibrahim, disebut juga Kiai Ibrahim. Nah, itu Kiai Sadrak ini dia berguru kepada orang ini karena ini dia lebih senior, beberapa mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun. Kemudian dia juga belajar kepada Mr. Anting. Nah, Mr. Anting ini seorang ketua pengadilan di Semarang. Kemudian dia pensiun, dia pindah ke Batavia, dan dia menginjili orang orang Sunda di Kayu Apu, kemudian di Banten, kemudian di Cianjur, Cigelam, dan salah satu gereja yang GKP di daerah Jakarta Timur itu adalah hasil rintisan dari Mr. Anting. Dan jemaat-jemaat Kristen di Bogor, di Cianjur itu umumnya orang-orang yang berhubungan dengan Mr. Anting gitu. Jadi buah dari pelayanan Mr. Anting itu ada ya sampai saat ini ya. Kemudian Jelesma ini dia melayani di uh, Mojowarno, Jawa Timur. Dia sebagai pemimpin jemaat di sana. Kemudian Kiai Paulus Losari ini orang-orang orang Madura yang percaya pada Yesus, dan dia menjadi pemimpin di Mojowarno di Jawa Timur. Jadi dia berguru ke orang-orang ini. Kemudian dia juga berguru kepada Kulen ya. Kulen ini adalah perintis gereja 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 di apa di daerah Ngoro ya. Jadi dan buah dari pelayanan Kiai Sadrak ini Kulen itu juga masih bisa kita lihat di gereja-gereja di Jawa Timur ya. Jadi ini kira-kira orang-orang yang menjadi guru dari uh, Kiai Sadrak. Kemudian masalah faktor sosial budaya. Pada masa hidup Sadrak, dia lahir sekitar 1830 20-an ya, 1820-an. Nah, pada era itu kan ada Perang Jawa ya. Perang Jawa tahun 1935 sampai tahun 1925 sampai tahun 1930-an itu Perang Jawa, dan itu orang ada tanam paksa, jadi orang harus harus bekerja, harus jadi rodi gitu, harus membuka perkebunan, dan mereka harus bekerja supaya dapatkan bahan pangan ya, karena pada waktu itu juga terjadi ledakan penduduk di Jawa yang yang apa waktu itu penduduk di Jawa seluruhnya 5 juta, tiba-tiba meledak tambahlah beberapa juta gitu. Jadi itu menjadi masalah bagi Raffles yang waktu itu menjadi gubernur jenderal, sehingga uh, apa apa itu orang harus tanam paksa supaya ada produktivitas ya, ya tidak terjadi kelaparan. Kemudian juga ada wabah kolera dan ada gejolak sosial. Jadi ini menjadi masalah bagi Sadrak untuk memulai sesuatu yang dia keluar dari situasi, dia ingin keluar dari situasi ini, dan dia mempunyai suatu indera keenam barangkali gitu, bahwa dia melihat bahwa uh, ilmu Injil itu yang dia dengar-dengar itu bisa memberi solusi bagi kehidupannya. Itu yang
ada suatu mimpi di dalam kehidupan Sadrak ya. Nah, jadi dia melihat konteks. Konteksnya adalah bahwa waktu itu ada gereja, di Jawa Tengah ada gereja, tapi gereja diam. Ada sumber daya manusianya, ada penerjemah Alkitabnya, ada ada para pendetanya yang disokong oleh negara, ada apa ya, pembantu-pembantu dari para pendeta ada, tapi mereka tidak melakukan penginjilan atau pelayanan kepada masyarakat di Jawa Tengah. Pada masa itu belum ada orang seorang pun dari orang Jawa yang menjadi Kristen pada zaman hidup Kiai Sadar. Nah, jadi dia melihat konteks. Gereja ada, tapi mereka hanya mengurus secara intern, yaitu orang-orang Kristen Belanda atau Kristen Ambon atau Kristen dari daerah Manado yang ada di sekitar gereja gitu. Nah, dari situasi ini dia melihat konteks, dia mengambil inisiatif untuk memulai suatu gerakan baru ilmu Kristen. Jadi ini seorang yang cerdas ya, seorang yang cerdas. Dia melihat ada persoalan dan dia ingin uh, mengambil satu solusi, buah-buah kecil yang dia ingin tampilkan gitu. Nah, dan pada situasi yang sama ada keterbukaan kaum abangan. Um, Mereka bertanya, apa itu ilmu Injil? Nah, jadi ini suatu yang baru bagi mereka. Kok ada ilmu Injil? Biasanya ilmu kejawen, misalnya ilmu Jawa, ilmu dari mbah-mbah, ilmu dari leluhur. Kok ada ilmu Injil? Apa itu? Jadi ini menjadi suatu isu yang membuka pikiran masyarakat. Ya, jadi ini merupakan fenomena dari gerakan Sadrak menciptakan komunitas yang kuat berakar pada budaya, yaitu Yesus. Yesus itu Gusti, Yesus itu adalah Tuhan. Junjungan, Yesus itu adalah guru panutan. Nah, itu diajarkan oleh Kiai Sadrak bahwa ilmu Injil itu artinya Gusti turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mencari orang yang lemah. Itu yang diajarkan oleh oleh Kiai Sardak. Nah, Gusti datang ke dunia ini menjadi manusia, manusia yang dipimpin roh untuk mencari orang yang lemah. Nah, siapa orang yang lemah? Ya ini kaum abangan, orang yang ditindas. Jadi itu menjawab persoalan. Dia menawarkan kristologi yang menjawab persoalan kepada masyarakat yang haus dan bertanya-tanya tentang ilmu Kristen. Nah, militansi Sadrak. Sadrak ini menurut Pak John Calver dalam pengamatannya, ini adalah dosen sejarah gereja saya, dan dia banyak mengcoaching saya dalam hal bidang sejarah gereja. Dia sudah pensiun dan kembali ke Amerika. Kadang-kadang kontak-kontak juga, masih kontak dengan beliau. Nah, Sadrak itu menurut Pak Culver, Sadrak itu mempunyai karisma dan kemahiran dalam berdebat mengenai ilmu Kristen. Jadi dia berdebat itu bukan menyerang, tapi berdebat itu bertukar pikiran, berdiskusi, share, dan ini menjadi satu metode ya, metode penginjilannya, berdiskusi, share, bersaksi, dan dia selalu menang gitu. Artinya bahwa ilmu yang dia tawarkan itu lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang lain. Ya jelas dong, ini ilmu dari surga turun ke bumi dibandingkan dengan ilmu dari mbah-mbah, ya lebih unggul Kristus lah gitu ya. Kristus itu Victor karena dia bangkit. Nah ini yang ditawarkan oleh Kiai Sadrak gitu. Jadi Sadrak memberitakan Injil kepada kaum abangan, namun jika muncul kesempatan, dia berdebat dengan cara yang bijaksana dan bersahabat, terutama dengan para kiai dan sahabat-sahabatnya. Jadi dia juga apa ya, dia tahu konteks, ya tidak boleh menyerang karena menyerang nanti kebablasan. Jadi ya bijaksana, bersahabat, diskusi, bertukar pikiran sambil duduk di tikar sambil bersahabat dan orang selalu menganggap bahwa ilmu sadrak itu lebih unggul daripada kejawen gitu, ilmu kejawen. Nah, itu yang membuat para kiai seperti um, kiai 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 yang lain itu mereka percaya kepada Kristus. Myung Seo ini seorang uh, peneliti tentang gereja di Jawa dari Korea Selatan itu dia mengatakan bahwa sadrak memiliki kemampuan dalam teologi Islam. Dia kuat dalam budaya Jawa dan memahami berita Alkitab.
Nah, ia memasukkan nilai-nilai budaya Jawa ketika menjelaskan ilmu kepada kaum abangan. Jadi memang dia kan seorang mantan murid dari pesantren ya, pesantren um, apa yang belajar Islamologi gitu ya. Kemudian buku-buku kuning itu ya. Kemudian dia juga memahami budaya Jawa. Jadi ketika dia menceritakan Injil kepada kaum abangan, ya itu bisa nyambung gitu, bisa nyambung. Saya pernah melayani di daerah Sitinggil, itu dekat Cilacap. Kalau saudara naik kereta, itu pasti akan menemukan sebuah stasiun kecil ya, Sitinggil, itu dekat Sidareja. Itu saya pernah melayani di situ sama Ibu Yuli 3 minggu, dan kami membaptis orang Jawa 32 orang. Itu waktu itu saya sekitar tahun 88 ya, 89, 88, enggak, 89. Itu ada seorang kawan menerjemahkan saya menginjili di situ. Jadi ada 32 orang yang dibaptis. Itu murni orang yang baru percaya. Dibaptis oleh Dr. Wahyulai dari Jakarta. Itu beliau sudah meninggal. Pendeta Dr. Wahyulai dari Jakarta. Nah, jadi waktu itu saya belum mengerti tentang Kiai Sadak, belum mengerti. Saya baru mengerti Kiai Sadak itu tahun 90 ketika saya masuk Tiranas. Jadi um, uh, saya sudah pernah melayani orang Jawa, dan orang Jawa itu pinginnya diskusi, pinginnya menjelaskan sesuatu itu yang uh, masuk akal gitu. Ya maksudnya mendamaikan hati mereka gitu. Itu yang diinginkan oleh orang Jawa. Jadi memang ada keterbebanan ya untuk melayani orang Jawa. Saya pernah juga ada kesempatan ke Madiun. Nah, saya bercerita tentang firman Tuhan kepada beberapa keluarga orang Jawa. Saya minta teman saya, antar dong saya ke kontak-kontak kamu, dan ya saya ingin bercerita tentang Injil ya. Jadi saya dengan teman saya diantar saya, dan kami menjelaskan, diberi kesempatan menjelaskan Injil kepada keluarga-keluarga orang Jawa. Ya, jadi itu kira-kira ya, bahwa apa memang orang Jawa ini terbuka, sangat terbuka dengan firman Tuhan. Oke, jiwa-jiwa yang dimenuai jiwa-jiwa baru. Jadi menurut Pak Kulver, Sadrak membawa banyak jiwa kepada Kristus. Malah menurut Pak Kulver, orang yang pernah menginjili orang bukan Kristen di seluruh dunia, itu Sadraklah yang paling berhasil. Di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia ya, yang melayani orang dari latar belakang atau Muslim ya. Nah, ini Sadrak, dia memenangkan 20.000 orang. Aduh, syukur Alhamdulillah ya kalau saya bisa memenangkan 1-2 orang Jawa atau 1-2 orang Sunda ya. Ini dua 20.000, aduh, 20.000 tuh bisa beli bakso ya sekarang ya, kira-kira gitu ya. Luar biasa, 20.000 orang dia memenangkan orang-orang kaum abangan datang kepada Kristus. Dan saudara tahu bahwa ini anak cucu dari 20.000 orang itu ada sampai sekarang loh. Itu mantan Menteri Menko Kesra ya, Menko Equin ya, Ekonomi dan Keuangan ya. Radius Prawiro itu adalah cucu dari orang yang dilayani oleh Kiai Sadrak. Jadi kakek buyutnya itu dilayani oleh Kiai Sadrak. Nah, itulah Radius Prawiro. Jadi luar biasa ya, pengaruh dari seorang yang namanya Kiai Sadrak itu melahirkan orang yang bisa jadi menteri, Menko itu. Wah, itu luar biasa ya. Jadi suatu apresiasi bagi Sadrak, bahwa orang-orang yang dia layani itu anak cucunya ada di dalam gereja di Jawa. Tapi kadang-kadang ada orang ada orang dari GKJ nggak mau ngaku Kiai Sadak itu adalah buah apa kakek moyang mereka. Padahal dia sebenarnya mayoritas orang GKJ yang asli itu adalah dari pelayanan Kiai Sadak. Oh, boleh boleh kontekstual, memperkenalkan Injil sebagai ilmu yang membawa kedamaian sejati. Nah, orang belajar ilmu kejawen atau ilmu Jawa itu supaya dia ada kedamaian. Nah, ini Sadrak kasih jawabannya, ada ilmu sejati. Ngapain kamu menolak Yesus? Dia adalah guru panutan. Dia memberi kalian damai sejahtera. Dia memberi kalian kepastian.
dia menghibur kalian. Nah, itu yang dilakukan oleh Kiai Sadat. Nah, secara ekstensif artinya bahwa itu dia terus-menerus dalam sepanjang hidupnya dia melayani Kristus secara terus-menerus gitu. Bersifat eksplosi artinya bahwa pelayanannya itu meledak gitu. Ada letusan gitu. Dan pada generasi dia itu banyak orang Kristen di desa-desa yang lain itu percaya kepada Kristus gitu. Memanfaatkan jaringan keluarga sebagai media kesaksian. Jadi keluarga-keluarga orang Jawa ini kan yang nggak ada makan boleh kan ngumpul kan gitu kan, orang mangan orang ngumpul ya gitu ya. Jadi nggak ada makan yang penting asal kita ngumpul sama-sama. Gimana sih Ibu bahasa itu, Ibu Caroline, bahasa Jawanya? Apa? Bu Priyanti itu sebenarnya orang Jawa, Pak. Nah, orang Jawa. Ha, kok Ibu Yanti coba yang benarnya gimana? Orang Makan apa? makan ramakan, yang penting ngumpul gitu, Ya, Pak. ya, ya, yang penting ngumpul gitu. Jadi nggak ada makanan, yang penting ngumpul. Ngumpul apa? Nah, ini yang dijadikan sarana oleh Kiai Sadrak. Oh ya, mari, nggak ada makanan tapi ada makanan surgawi, makanan rohani. Ya, orang senanglah. Jadi menceritakan Injil sepanjang malam nggak apa-apa. Sama seperti Eutikus ya. Eutikus jatuh dari jendela ketika Paulus menceritakan Injil. Aduh, luar biasa ya kalau ada pemuda zaman sekarang kayak Eutikus ya. Boro-boro pemuda zaman sekarang seperti Eutikos. Mereka buka WA, mereka apa di balik kasur, ditutupi dengan selimut, dengan itu sedang chatting-chatting, ngapain memikirkan firman Tuhan gitu ya. Tapi Eutikus, dia dengar-dengar Injil sampai jatuh dan jatuhnya mati ya. Bukan bukan pingsan, mati. Dan Paulus datang dan mendoakan sehingga dia bangkit kembali. Itu luar biasa. Nah, si Kiai Sadrak menggunakan media jaringan itu untuk menceritakan. Nah, Kiai Sadak juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi pada waktu itu ada rentenir-rentenir. Jadi rentenir-rentenir bukan baru sekarang, sudah dari dulu ya. Apa 18. Sebelum ke sono juga ada rentenir-rentenir. Bunganya 40% gitu. Nah, Kiai Sadrak bilang, enggak usah. Ayo kita buat koperasi. Kalian hasil produksi kalian bawa ke sini. Nanti kita jual atau kita kasih pinjam ke orang itu ya bunganya ya cukup 5% atau 10% atau 8% kalau kalian mampu gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Kiai Sadrak ya. Dia ingin melindungi warganya supaya tidak dimakan sama rentenir gitu. Masa bunga 40%, kasihan. Oke, pola kontekstual, jadi pendekatan baru bersifat melalui konsep etnoteologis. Jadi, Kiai Sadrak itu membuka lahan, kemudian hutan dibuat jadi lahan pertanian, atau rawa-rawa diubah menjadi perkebunan, atau sawah, atau untuk nanam macam-macam ya, palawija dan sebagainya. Jadi, dia menggunakan konsep etnoteologis. Jadi lingkungan sosial diberdayakan dengan konsep supaya ya itu uh, untuk kepentingan pemberitaan Injil gitu. Jadi sambil bertani ya cerita Injil gitu. Nah, kemudian dia meneguhkan umat agar bersandar kepada Kristus. Jadi memanfaatkan media pertanian. Nah, ini juga menjadi sebuah pola kontekstual yang dilakukan oleh Kiai Kiai Sadrak ya. Jadi bertani, melalui bertani itu bisa menghasilkan murid-murid Kristus yang setia. Ya orang petani yang diinjili adalah petani ya harus menggunakan model itu ya. Warisan yang berharga bagi gereja. Gereja semestinya mengaktualisasikan model pelayanan Kiai Sadrak. Gereja di era postmodern ini jangan melupakan harta karun ya, model pelayanan kontekstual, yaitu pola-pola pelayanan yang apa yang menyentuh di dalam kehidupan masyarakat yang wajar gitu. Tidak tidak ada aneh-aneh dalam pola pelayanan. Nah, ini konteks Indonesia dalam konteks Indonesia model case attack itu bisa diterapkan bukan hanya di Jawa tapi bisa diadopsikan ke Kalimantan, ke Sumatera dan ke Papua, ke Sulawesi. Jadi itu pola-pola ini bisa dilaksanakan. Aspek konteks Indonesia adalah aspek pluralisme. Nah, ini menjadi satu
tantangan bagi kita di Indonesia. Ya, kita harus yang dihadapi juga oleh Kiai Sadat ya pada waktu itu masalah pluralisme. Tapi Kiai Sadat menghadapinya dengan cara yang cool, dengan cara yang halus, dengan cara yang apa tidak berdebat tapi berdiskusi dan share. Ada peluang walaupun dalam konteks pluralisme kita ada peluang untuk bersaksi. Ya, ada banyak orang yang terbuka tapi diam. Nah, ini perlu kita cari ide-ide kreatif seperti model-model pola pelayanan kontekstual yang dilakukan oleh Sadrak dan kita bisa membangun hubungan. Kemudian banyak orang menunggu ya sebenarnya banyak orang menunggu bagaimana kita bisa menceritakan Injil kepada mereka gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian pentingnya kaderisasi. Nah, Sadrak lemah dalam masalah kaderisasi ya. 2 Timotius 2 ayat 2 yaitu uh, memuridkan orang lain, memperlengkapi orang lain, membuat orang lain menjadi pengikut uh, pelayanan yang berlipat ganda, maksudnya berbuah gitu. Itu tidak diperhatikan secara khusus oleh Kiai Sadrak. Jadi pada waktu selama hidupnya Kiai Sadrak itu seperti uh, oriented ya, orientasinya kepada dirinya sendiri, sehingga dia lemah dalam masalah pemuridan. Nah, ini kelemahan dalam Kiai Sadrak. Jadi, seorang tokoh itu biasanya ada kekuatan dan ada kelemahannya. Dan kekuatannya kita sudah bahas tadi, tapi ada kelemahan juga dalam Kiai Sadrak. Nah, kelemahan ini juga bisa kita pelajari bahwa pentingnya kita memuridkan orang untuk melanjutkan pelayanan kita gitu. Gereja melihat kebutuhan dan peluang ya menjadi tanggung jawab tiap orang. Jadi kita yang harus melihat peluang itu bahwa perlu ada pemuridan, perlu ada menciptakan murid-murid Kristus yang patuh, yang setia, yang juga melakukan visi pemuridan. Nah, itu menjadi tanggung jawab tiap orang. Jadi ini bukan tanggung jawab dosen, bukan tanggung jawab gembala, tapi tanggung jawab tiap orang Kristen, orang percaya dalam melakukan pelipat gandaan. Nah, itu kita pelajari dari kelemahan Kiai Sadrak. Nah, pokok pemikiran yang penting adalah Sadrak memusatkan perhatiannya bahwa ilmu baru itu adalah Kristus yang turun dari surga mencari orang-orang yang lemah untuk diubahkan menjadi muridnya. Jadi, ya, inilah yang dilakukan oleh Kiai Sadrak bahwa ada ilmu baru, ilmu itu lebih unggul dari ilmu kejawen, ilmu Jawa, karena ilmu itu uh, Tuhan Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk mencari orang yang lemah, orang yang terhilang, orang yang berduka cita, orang yang penuh dengan kesengsaraan, orang yang tak berdaya untuk diubahkan menjadi murid Kristus. Ya, saya sedang menyiapkan sebuah studi tentang 2 orang pemuda bertemu di pintu gerbang di Nain. Ada seorang pemuda keluar dari pintu gerbang mau dikuburkan, tapi ada seorang pemuda ya pemuda yang masuk ke kota dan itu Yesus. Nah, itu saya sedang melakukan studi itu. Jadi um, janda di Nain yang dalam keputusasaan itu Tuhan memberikan penghiburan dan Tuhan memberikan solusi kepadanya. Nah, orang Abangan itu tertarik dengan cerita ini, cerita tentang ilmu baru itu. Nah, ini cerita yang baru, berita ilmu Kristen pada era Keisaran itu merebak seperti virus corona yang membuat kita takut pada 2 tahun yang lalu ya. Kita semua berdiam di rumah karena kita takut virus. Tapi waktu itu ilmu Kristen, ilmu yang turun dari surga menjadi virus yang membawa orang tertarik untuk belajar tentang kitab suci Injil. Jadi konteksnya itu dapat ya yang dilakukan oleh Kiai Sadrak. Nah, mereka yang dahulu buta sekarang dapat melihat terang Kristus. Dan buah-buah dari pelayanan Kiai Sadrak itu ada sampai sekarang. Banyak murid-murid itu, murid-murid dan keturunan rohaninya ada di seluruh gereja Jawa, ada di mana-mana, ada di gereja-gereja lain juga. Itu adalah mereka sudah melihat terang Kristus dan tidak akan meninggalkannya, tidak akan berbalik dari Kristus. Dan lebih mengherankan lagi bahwa ternyata mereka tetap menjadi murid Kristus yang setia, setia yang Jawani ya, yang menjadi orang Jawa
yang menghidupi budaya Jawa dan menjadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karakteristik sebagai orang Jawa Jawa Kristen tetap dipertahankan oleh mereka. Nah, inilah yang ditanamkan oleh Kiai Sadrak. Ini model baru dalam gerakan Sadrak. Jadi waktu itu ada kalau orang jadi Kristen harus jadi ini harus pakai celana panjang, harus pakai apa? Celana panjang, pakai jas. Tapi bagi Sadrak nggak apa-apa, kamu jadi Kristen kamu tetap pakai sarung, blankon. Itu nggak jadi masalah. Kamu duduk di tikar, nggak masalah. Kamu sudah diubahkan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Kiai Sadar. Seandainya gereja Jawa pada waktu itu tidak mengambil GKJ itu, maksudnya gereja apa Indeseker itu gereja Protestan Belanda kalau tidak mengadopsi, tidak mencuri ya orang-orang Kristen Jawa yang dari buah pelayanan Sadrak dan membiarkan mereka menjadi gereja Jawa yang pakai blankon, pakai kain sarung dulu di tikar, mungkin itu gerakan itu akan terus meledak. Tapi sayang bahwa mereka diadopsikan, dimasukkan ke dalam gereja Protestan, dan akhirnya seperti ada satu kotak yang terpisah dengan budaya Jawa. Saya pikir itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Seandainya saudara-saudara mau konfirmasi sesuatu atau tidak jelas, atau barangkali kalau saudara mau mendapatkan suatu inspirasi juga, ya silakan kita diskusikan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Sostenis, pemaparan yang begitu sangat memberi inspirasi sebenarnya ya buat kita khususnya mahasiswa. Teman-teman dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya seputar topik pembicara yang disampaikan oleh Pak Sostenis. Dipersilakan. Boleh secara langsung, apakah eh, sudah dibuka untuk yang berbicara secara langsung? Sebab tadi saya perhatikan sepertinya dimatikan semua ya, secara otomatis. Apakah sudah bisa? Mari teman-teman yang mau bertanya, Saya, boleh di... Bu. Oh ya, silakan. Ini suara siapa nih? Oh, Bu Tuti, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Kembali mengulang semester 1 atau semester 2 ya pelajaran ini dari Bapak. Memang Sadra ini sosok yang figur yang luar biasa ya Tuhan pakai. Nah, saya senang dengan bahasa Bapak bahwa dipaparkan tadi ngelmu Kristen. Kalau ngelmu berarti nggak ada ujungnya, unlimited. Ya tidak hanya yang tadi Bapak katakan, ini yang muda tuh harus semangat seperti semangatnya Sadra. Kayaknya yang tua juga boleh Pak semangat terus karena ilmu Kristen nggak habis-habisnya ya Pak. Itu satu. Yang kedua saya mau tanya tadi kaum abangan. Kaum abangan itu yang dimaksud yang mana Pak? Yang gimana itu? Nah yang terakhir saya perhatikan tadi paparan Bapak, Sadrah ini punya satu gaya lifestyle yang beda dengan yang lain ya dalam penginjilan, dalam ini ya menyampaikan kabar kepada suku Jawa dan bahasa dia itu sangat menyusup sampai ke pelosok. Hanya tadi ya Pak, dia itu sangat ini apa kurang dalam pemuridan atau kaderisasi ya Pak. Pertanyaan saya hanya satu, itu tadi Pak kaum abangan maksudnya. Terima kasih. Oke, jadi kaum abangan itu, bentar, bentar ya, kaum abangan itu, Pak, saya ini boleh membantu nggak, Pak? kaum abangan itu dalam teori, sebentar ya Bu ya, teori Clifford Geertz. Nah, dalam teorinya Clifford Geertz itu ada kaum santri, sebentar ya, kaum kaum santri, kaum apa, kaum priai ya, kaum priai,
kaum santri, dan kaum abangan. Oke. Kaum pria itu adalah para ini ya, para para pejabat, ulama. Itu kaum ini ya. Sedangkan kaum santri itu yang Iya, terpelajar, iya. terpelajar di terpelajar seperti di pesantren ya, Hmm. dan pesantren. Itu menurut teori Clifford Gates. Sedangkan kaum abangan itu ya kaum petani, orang kecil, masyarakat biasa yang nggak tahu agama gitu, yang Hmm. nggak sholat, nggak 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 tahu agama. Ini orang-orang kejawen ya, Hmm. kejawen agama Jawa. Oke, ini kira-kira ya Bu ya. Ya, Jadi baik ini Pak. menurut teori Clifford Gates. Ya, terima kasih Pak. Iya ada tiga nih, kaum abangan. Oke, Ibu Yanti mau menambahkan sesuatu? Ya, maaf Pak, tadi saya memotong, saya mohon maaf Pak. Em, Kalau ya Pak, kebetulan Pak, Bapak saya kan orang Jawa nih. Mendengar tadi kaum abangan, beliau pernah menyampaikan karena saya tertarik sekali dengan materi yang Bapak bagikan karena Bapak saya dulu juga seorang Muslim Pak. Bapak saya dulu seorang Muslim dan menurut yang tadi Bapak sampaikan, memang orang Jawa itu sangat mudah untuk diinjili Pak. Sangat mudah untuk diinjili karena pertama dia senang untuk apa ya, berkomunikasi, suka sekali berkomunikasi dengan orang sehingga ketika ada yang menginjili itu biasanya langsung mendarat Pak. Jadi kaum abangan yang tadi dipertanyakan oleh Bu Tuti itu kenapa orang Jawa gampang sekali karena mereka hanya mempelajari tentang kebudayaan. Jadi kalaupun mereka beragama Muslim atau ya istilahnya itu tidak mengerti. Jadi hanya ikut-ikutan saja sehingga ketika ada yang menyampaikan sesuatu yang benar, contoh ada yang menginjili, dia biasanya langsung respons. Apalagi menginjilnya itu dengan jelas, dengan apa namanya, memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat dengan jelas, dia pasti merespon. Contoh bapak saya Pak waktu itu ketika diinjili sangat tidak sulit, begitu ditawarkan untuk percaya Yesus dia langsung respons. Jadi memang sangat mudah. Waktu saya tahun 2000 berapa ya? Tahun 2004 pernah juga menginjili ke daerah Sidereja Pak. Itu mengadakan KKR 700 jiwa Pak ikut KKR dan di situ banyak jiwa dimenangkan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Apakah ayah Ibu abangan? Dulu bapak saya Muslim dan taat Pak. Ah, Tetapi jadi ya, kesantrian ya, santri ya, golongan santri ya. ya bapak bukan golongan santri Pak. Bapak saya tentara Pak. Tapi ketika menganut agama Ya, Islam, jadi dia tuh apa santri. Kalau dia oh iya, tahu agama ya, oh iya betul Pak betul. tahu Betul. agama. Ya. Jadi Tetapi pada saat itu ada dalam keadaan kondisi di mana eh, bapak saya mungkin ngerasa ada di bawah ya Pak ada masalah, lalu ketemu dengan pendeta, diinjili dan bapak saya langsung merespons. oke. Ada di sini yang sudah membaca buku ini, Clifford Geertz, The Religion of Java. Saya belum Pak. Saya harap kalau saudara-saudara bisa membaca buku ini ya, dari buku ini. Saya lupa ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Ya, saya sudah pernah membaca buku ini. Sudah membaca buku ini. Oke. Ah, ada banyak tugas ya sebagai mahasiswa. Ada ada lagi yang kurang jelas. Ya, Itu ada baik. di Zoom chat, Bu Karlin. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, waktu kita sedikit lagi, tapi ada pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum di kolom chat, ini nyambung Pak. Memang saya dari waktu pertama saya mendengar Kiai Sadrak baik di pemaparan apa di kuliah ataupun juga sebelumnya pernah ya Pak ya di seminar ini juga.
Saya cuma berpikir begini, Kiai Sadra kan mempunyai kelemahan yaitu kaderisasi gitu ya. Padahal muridnya banyak. Sampai tadi dibilang 20.000. Apakah itu dilakukan sendiri gitu oleh Kiai Sadra? Dilakukan sendiri. Sedangkan murid hanya dimuridkan saja gitu tanpa memuridkan lagi. Saya pikir seperti berbeda konsep dengan kita gitu ya. Sehingga seperti MLM yang istilahnya murid itu menjangkau murid yang lain. Tapi kalau Kiai Sadrak tadi dibilang kan memiliki kelemahan tentang kaderisasi. Apakah 20.000 itu dimenangkan langsung oleh Kiai Sadrak tanpa ada unsur dari murid-muridnya? Terus menyambung juga dengan pertanyaan Bu Oce, Pak, di kolom chat saya bacakan. Pernyataan Kiai Sadrak memahami Islam, budaya Alkitab memenangkan 20.000 orang bagi Kristus. Pertanyaan dari Bu Oce, apakah penginjilan kontekstual perlu memiliki pemahaman seperti Kiai Sadrak? Itu Pak pertanyaannya. Ya, itu kan Agar berhasil. Kiai Sadrak itu kan menggunakan pola-pola persahabatan, menggunakan pola etnografi, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan pola-pola yang bisa dilakukan oleh kita ya dalam melayani. Ya, kalau kita tidak ada kapasitas untuk berdebat atau bertukar pikiran dengan kiai-kiai yang lainnya, jangan lakukan kalau nggak punya kapasitas. Tapi prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Kiai Sadrak bisa kita lakukan, jaringan keluarga, menceritakan ilmu Kristen kepada seseorang, itu kita lakukan prinsip-prinsip itu. Jadi tidak harus Anda menjadi seorang ahli dalam bidang agama Islam, itu tidak perlu. Karena memang latar belakang saudara seadanya segitu, ya Tuhan mau pakai segitu. Tapi kalau Kiai Sadrak kan dia adanya besar, dia memahami agama Islam secara dia murid pesantren, dia ya Tuhan pakai dia secara eksplosi. Jadi bisa merebak seperti virus karena dia berdebat dengan seorang kiai Kasumanantan ya kalau nggak salah namanya. Itu Kasumanantan itu punya murid ada 2.000 orang, semuanya hari itu juga menjadi Kristen. Kemudian dia melayani beberapa kepala desa, seluruh warga desa itu hari itu menjadi Kristen. Jadi karena apa? Karena memang dia punya kapasitas itu, gitu, punya wibawa itu gitu. Ya, dia seorang yang tersohor, terpandang di masyarakat. Ya kalau kita jangan lakukan itu karena kita nggak punya kapasitas. Kecuali Yusuf Roni ya, Yusuf Roni punya kapasitas khotbah bisa memenangkan 500 orang, 1.000 orang. Ya, itu dilakukan oleh Kisar. Kalau kita mau ikut seperti itu ya konyol lah. Kita lakukan yang sesuai dengan kapasitas kita aja. Kita menginjili tukang ojek online, kita menginjili pembantu rumah tangga, kita menginjili pemulung, kita menginjili uh, orang-orang dari kampung kita yang ada di Jawa. Itu kan berarti kita menggunakan jaringan keluarga, persahabatan, prinsip-prinsip Kiai Sadra kan. Baik. Baik, terima kasih Pak Sos. Sudah langsung menjawab pertanyaan saya dan juga Ibu Ocel. Jadi prinsip-prinsip dari Kiai Sadrak yang perlu Ya, kita pahami dan juga ikutin gitu ya ya Pak. kita lakukan prinsip-prinsipnya gitu. Baik, baik. Dan Terima kasih. dan seperti dia masih muda ya, seperti Ibu siapa yang tanya, Ibu Tuti ya. Ah, ya bersyukurlah ada orang muda seperti Kiai Sadrak ya, masih umur 18 tahun sudah tanda yang Injil dan sampai dia sampai usia sepuh. Tapi bagaimana dengan orang yang usia lanjut? Ya itu tetap ada peluang kesempatan untuk melayani sehebat Kiai Sadrak juga gitu. Jadi kalau mungkin kita sudah usia lanjut, masih ada 10 tahun, syukurlah. Masih ada 5 tahun, syukurlah. Masih ada 1 tahun, syukurlah. Itu kita gunakan untuk melayani, memberitakan Injil. Paling tidak kepada cucu kita itu dilayani gitu. Kalau saya punya cucu atau punya Baik, orang, menggunakan kesempatan ya Pak ya. kesempatan yang ada untuk Digunakan. bersaksi. Baik, terima kasih Pak Sos. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Waktunya kita akan masuk ke topik seminar yang kedua dengan pembicara Bapak Domingus Pote MTH. Temanya menilik hematohidrosis Kristus di Getsemani sebagai landasan pembentukan karakter Kristiani. Nah, teman-teman diingatkan kembali untuk mencatat hal-hal yang penting dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita tidak
membuang banyak waktu ya untuk menunggu ditanya apakah ada pertanyaan. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Bapak Domingus Bote memaparkan eh, tema kedua. Dipersilakan, Pak. Baik, shalom semua. Selamat siang. Sampurasun. Rampes. Terima kasih. Rampes. Oke, terima kasih. Apakah saya sudah jadi host ini? Sudah ya. Oke, teman-teman. Ya, ini sesi saya ini adalah pembahasan tekstual, tetapi juga akan berkaitan dengan hal praktis yang ada di sekitar kita, terlebih lagi sehubungan dengan pergumulan kita sebagai umat Kristiani. Nah, landasan daripada penelitian saya ini sebenarnya bertolak dari pengalaman hasil diskusi dengan orang yang dilayani, bahwa betapa beratnya hidup ini, sehingga dari hasil-hasil diskusi anggap anggap saja sebagai praktikal konseling yang non formal di tempat saya melayani, sehingga saya meneliti satu bagian teks Alkitab yang nanti dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang mengambil prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan ini. Baik, ini temanya menilik hematodrosis Kristus di Getsemani sebagai landasan pembentukan karakter. Memang istilah-istilah ini adalah istilah teologis. Sengaja saya buat supaya teman-teman mahasiswa ini belajar untuk familiar dengan istilah-istilah yang sulit diucapkan. Bahkan nggak cocok kalau pakai makan bakpao, bisa ngomong begitu ya. Tapi anggap saja ini pembelajaran. Saudara-saudara, ini latar belakangnya. Kenapa saya mengangkat tema ini dan melitinya adalah bahwa kondisi saat ini secara umum bahwa kemajuan zaman ini telah menggeser kehidupan manusia dan termasuk umat Kristen. Dampak daripada kemajuan teknologi membuat orang menjadi sulit untuk menerima sebuah proses hidup karena dukungan teknologi membuat sesuatu menjadi praktis dan instan. Seperti itu. Dan akibatnya adalah ada juga orang yang mempelajari Alkitab secara subjektif. Nah, ini kata pasti bentong. Sehingga mereka menjadi mujizat untuk menyelesaikan masalah. Karena tidak mampu menghadapi masalah, sehingga menjadi mujizat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, menjadikan manusia sebagai idola dan teladan hidup yang palsu. Kemajuan zaman saat ini, dengan begitu maraknya berbagai macam tokoh-tokoh yang tampil di layar televisi, di layar handphone kita masing-masing, banyak orang yang mencari orang-orang yang dianggap menjadi figurnya, jadi sebagai teladan dalam mencari hidup. Dan inilah sebuah kenyataan hidup yang mengancam umat kita saat ini. Ini realitasnya. Sementara harapan yang ada sebagai umat Kristen adalah bahwa pembentukan karakter itu merupakan tindakan perlawanan terhadap kemanusiaan moral, etika modern yang saat ini sudah rasionalistik, tidak lagi menganggap hal-hal yang bersifat supernatural itu yang menuntut iman, sehingga identitas kita sebagai orang Kristen yang dikenal melalui kualitas hidup yang tampak dalam karakter itu seharusnya diwujudkan dengan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya lara hidup yang sejati. Nah, ini ada gap antara kenyataan dan harapan. Yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa bagaimana menghubungkan ini. Itulah sebabnya sehingga saya mengambil tema tadi itu. Nah, apa urgensi daripada penelitian ini? Yang pertama adalah untuk memberikan respon terhadap berbagai ancaman fenomena modernisasi era industri 5.0 yang dapat mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Saudara, ini kenyataannya.
saat ini kita jujur bahwa kita pun sebagai hamba Tuhan dan juga mahasiswa sangat mengalami itu. Yang kedua, tujuannya adalah membangun kesadaran kepada orang Kristen untuk kembali memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran Alkitab ketika menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga adalah hendak mengajarkan sebuah perspektif teologis sebagai pedoman dalam pembentukan karakter Kristiani. Selanjutnya kita bahas masuk kepada pembahasan. Itu ada istilah menilik tadi, saya belum jelaskan ke sini bahwa menilik itu salah satu arti adalah mempertimbangkan. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus merupakan standar kehidupan bagi orang Kristen. Oleh karena itu, ketika kita menilik karena Kristus disalib sebagai landasan kesetaraan agama-agama, itu menurut Bagaskara, karena secara ideologis bahwa kehidupan Kristiani yang ideal merupakan hasil imitasi dari karakter Kristus. Dari kata penurut berasal dari kata mimetes, yang berarti imitator atau imitasi dari Allah. Jadi saat kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita ini, maka kita telah menjadi mirip atau imitasi dengan Allah. Menilik dalam pengertian ini adalah mempertimbangkan segala sesuatu yang Kristus lakukan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masa kini. Masuk kepada istilah pertama, hematodrosis. Itu terdapat dalam Lukas 22, tepatnya di ayat 44. Tetapi tema ini konteksnya adalah ketika Kristus sedang berdoa di Getsemani. Nah, itu disebut sebagai penceritaan Kristus di Getsemani. Inilah, jadi Lukas ini menjelaskan tentang menggambarkan kondisi Kristus yang mengalami ketakutan sebelum menghadapi kesesarannya yang segera akan dijalani beberapa saat kemudian. Nah, rasa takut yang menyebabkan Yesus mengalami kondisi terus inilah yang disebut sebagai keringat darah atau hematodrosis. Pengertiannya adalah kondisi di mana terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler di sekitar kelenjar keringat manusia yang membuat darah keluar dari saluran keringat terjadi pada saat menghadapi, contohnya adalah ketika manusia menghadapi kematian, ketika manusia menghadapi kondisi stres yang sangat amat berat. Contohnya ketika seorang menghadapi eksekusi mati, biasanya terjadi fenomena ini. Kan sudah pasti mengalami kematian itu akan dibunuh, maka tekanan psikisnya akan memompa seluruh nadinya sehingga mengakibatkan terjadinya terpecahnya pembuluh darah yang nanti mengalir melalui keringat. Nah, dalam Lukas 22 ayat 23, di situ menjelaskan tentang seorang malaikat yang datang memberi kekuatan. Kenapa demikian? Di ayatnya selanjutnya menjelaskan bahwa Yesus sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, kata seperti titik-titik darah ini dalam bahasa Yunani Hosei tromboi hematos. Trombo ini dari kata trombosit. Jadi titik-titik darah yang keluar dari tubuhnya yang diakibatkan oleh tekanan psikologis yang sangat amat karena ketakutannya. Maka mungkin sekarang muncul pertanyaan, kenapa dia begitu takut? Ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa ketakutan ini tidak saja hanya takut tentang kematiannya, tetapi ada satu hal secara teologis yang lebih mendalam bahwa ketakutan Kristus pada saat dia berdoa itu, Allah telah memperlihatkan kepadanya tentang dahsyatnya penghukuman Allah terhadap kutuk dosa itu. Artinya bahwa Kristus diperlihatkan kepadanya tentang neraka. Bahwa setiap orang yang menolaknya pasti akan mengalami penyiksaan selama-lamanya. Itu
yang memicu betapa stresnya. Nah, ini berkaitan dengan aspek sosiologis kepedulian Kristus kepada umat manusia, kepada mereka yang tidak lagi percaya kepada Dia, dan pada saat itu ketika dia melihat gambaran tentang penghukuman itu, menyebabkan dia mengalami hematidrosis. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ayat yang Bapak rujukan untuk menegaskan tentang peristiwa hematidrosis. Kalau dalam NLT menjelaskan bahwa titik-titik darah yang bertetes itu sebutkan sebagai his sweat fell to the ground like a great drops of blood. Jadi ini adalah kata seperti tetesan darah. Kalau di dalam Alkitab lain mengatakan bahwa keringatnya sweat became like large drops of blood. Jadi keringatnya menjadi titik-titik darah. Bapak Ibu melihat perbedaan ini. Yang satu mengatakan seperti, tapi yang kedua mengatakan menjadi. Yang tadi itu seperti berarti itu hanya seperti, tapi kenyataannya tidak terjadi, hanya sebuah simbol, gambaran seperti. Tetapi di kita lain mengatakan bahwa keringat itu menjadi darah. Nah, ini memang menjadi sebuah perdebatan, tetapi hasil analisis saya adalah dikaitkan dengan Getsemani. Maka keringat yang menjadi darah itu menjadi benar. Nah, kalau dalam bahasa Sunda ini sini ada di boce, mana Yesus pinuku katir, nenek dana beki mantap, keringatna minikawas geti nyecelakan kana tanah. Nah, ini keringatna minikawas getih. Keringatnya seperti darah, seperti itu ya, kalau dalam bahasa Sunda. Jadi seperti darah. Tetapi di ayat kitab-kitab lain mengatakan keringatnya menjadi darah. Nah, hal ini didukung oleh pernyataan tentang yang kita bahas tadi tentang hematidrosis. Bahwa kondisi ketika seorang mengalami stres yang ekstrim, pembuluh darah kapiler yang menuju ke kelenjar keringat pada dapat menjadi pecah sehingga darah dari pembuluh darah kapiler mengalir keluar keringat, kelenjar keringat. Ketika orang tersebut mengalami keringat, darah akan keluar melalui kelenjar keringat. Inilah yang terjadi pada Kristus. Ini adalah penelitian daripada sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa sungguh-sungguh Kristus mengalami keringat darah. Ketakutan. Ini sebenarnya sebuah gambaran juga yang dialusi kepada penyelamat bahwa ketika Musa juga menghadap pada Allah Yahweh. Ketika dia menghadap kepada Firaun, ketika Allah Yahweh menyuruh dia untuk membawa orang Israel keluar itu ada ketakutan dari Musa. Oleh karena dia sudah membunuh orang Mesir, lalu dia datang kembali ke sana untuk bertemu dengan pemimpin Mesir. Tetapi ketakutan ini tidak melampaui apa yang dialami Kristus. Itu perbedaannya. Saudara, di dalam Ibrani 5 ayat 7 diteguhkan, diafirmasi tentang peristiwa yang Yesus lakukan alami di zaman. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saat inilah menjelaskan tentang natur kemanusiaan Kristus yang sedang berperan pada saat dia berada di Getsemani. Jadi kalau ada orang bertanya, kok masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini jawabannya. Kristus sebagai manusia yang membatasi dirinya, yang mengosongkan dirinya, mengosongkan keilahiannya, sedang berseru kepada Bapa untuk memohon jikalau Bapa mengizinkan untuk membebaskan daripada hukuman maut itu. Saudara, ini ada begitu banyak tafsiran yang menjelaskan tentang hematidrosis. Nah, beberapa rujukan sejarah yang mencatat tentang hematidrosis. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci juga mencatat mengenai seorang tentara yang berkeringat darah sebelum perang dan orang-orang secara tak terduga dijatuhi hukuman mati. Tapi ini adalah sebuah kondisi biologis sekaligus
yang disebabkan oleh kondisi psikologis seorang manusia. Nah, Injil Lukas menjelaskan itu untuk menjelaskan tentang betapa dahsyatnya pendidikan Kristus. Penderitaan ini adalah gambaran kepeduliannya pada manusia berdosa. Yang kedua, kita masuk kepada Getsemani. Saudara, Getsemani digambarkan sebagai sebuah tempat. Ada beberapa arti di situ. Disebut juga sebagai bukit Zaitun. Nah, Getsemani dalam bahasa Arabnya adalah berarti pemerasan minyak. Itu digambarkan dalam Injil Sinoptik. Kondisi ini yang dialami Kristus itu menjadi indikasi tentang lokasi di mana peristiwa terjadi. Itulah secara bibliologi keunikan daripada kitab ini. Setiap peristiwa itu dapat terkorelasi langsung dengan tempat pribadi orang. Getsemani digambarkan sebagai tempat pemeriksaan minyak. Saudara lihat gambar ini, pada zaman dulu ketika mereka memetik buah zaitun itu diperas menggunakan tenaga keledai. Keledainya akan berputar pada poros sehingga dia menggiling minyak itu. Dan untuk menghasilkan minyak yang semakin bagus ekstraknya adalah, melihat gambar di tengah ini. Tali ditarik, sama seperti kalau saudara memeras handuk, mungkin kalau saudara memeras handuk dengan air akan gampang keluar airnya. Tapi bayangkan kalau Anda mencelupkan handuk itu ke dalam minyak, kalau Anda press, betapa sulitnya untuk memisahkan minyak itu dari handuk itu. Itulah gambaran yang dialami oleh Kristus. Betapa dahsyatnya tekanan batin. Bahwa dia meminta, jikalau Bapa berkenan, bebaskan aku dari cawan ini. Tetapi kalimat kedua mengatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Pengalaman Kristus menghadapi pilihan antara kehendaknya dan kehendak Bapa dalam menanggung dosa manusia, menyebabkannya mengalami penderitaan batin yang tidak biasa. Penderitaan Kristus di Getsemani menjadi simbol penyerahan diri Yesus secara total kepada kedaulatan Allah. Kalau kita membaca dalam Lukas 22 ayat 44 sebenarnya, bukan 42, sorry, 44. 42. Itu mengatakan bahwa, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua muncul dari mulut Kristus, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka saudara, kita dapat membagi ayat ini. Yang pertama ada ekspektasi, ada harapan daripada Kristus. Jika engkau mau, bebaskan aku dari penderitaan ini. Tetapi kenyataannya adalah biarkan engkau yang berkehendak. Berkehendakku. Nah, saudara, mengkaji ayat ini, lalu mengimplementasikan dengan kehidupan setiap jemaat yang kita layani, ini membutuhkan sebuah penyerahan diri untuk memahami maksud Tuhan. Bagaimana mensinkronkan antara apa yang Bapa mau dan apa yang anak mau. Kalau kita aplikasikan, entah apa yang saya mau, apa yang Tuhan mau. Getsemani adalah pusat terjadinya antara menyerahkan kehendak kepada Bapa atau meminta untuk dibebaskan. Maka kaitannya terhadap pembentukan karakter Kristiani adalah di mana sifat yang tergantung dalam ajaran Kristen. Sebagaimana kita baca tadi dalam ayat itu. Diteladankan oleh orang Kristen dengan memandang para karakter Kristus. Dengan menjiwai, memahami pengorbanannya, kesabarannya, kesopanan, keberanian, dan damai sejahtera. Pembentukan karakter itu hanya dapat terjadi melalui beberapa unsur. Unsur hereditas adalah unsur yang diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Seperti keadaan fisik kita, keadaan intelektual kita, emosi, temperamen, dan spiritual. Nah, ini bisa menjadi kontradiksi apabila seseorang itu tidak terpaut dengan Kristus.
Yang kedua, karakter itu dapat terbentuk melalui lingkungan. Pengaruh besar kepribadian karena lingkungan memiliki pengaruh besar. Lingkungan itu berbicara tentang keluarga, tradisi budaya, lingkungan alamiah, tempat tinggal. Hal ini pun menggambarkan jikalau kondisi ini tidak berada di bawah kuasa Kristus, tidak ditaklukkan di bawah pilihan Kristus, maka ini menjadi kontradiksi dengan keterangan firman Tuhan. Unsur kebiasaan adalah suatu tindakan dan tingkah laku yang terus-menerus dilakukan menjadi suatu keyakinan, keharusan. Kebiasaan ini akan turut membentuk karakter seorang. Nah, saudara, dalam memahami konteks hematoidros Kristus di Getsemani, dua istilah tadi yang dibahas antara keringat darah atau hematidrosis dan Getsemani, ini sebenarnya menjadi salah satu rujukan utama ketika seorang mengambil keputusan. Dan situasi yang kita alami saat ini sebenarnya, apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini jemaat kita alami, secara teologis itu menjelaskan bahwa setiap orang bisa melakukan bunuh diri ketika ekspektasi dan realitas itu tidak mampu menyeimbangkan. Orang salah ini ditinggal suami dan dia mengalami tekanan luar biasa, dia hampir membunuh diri, dia usia di atas 50 tahun, bayang sudah atas 50 tahun. Tapi karena perasaan kehilangan itu, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan mengambil suamiku, sementara anak-anakku belum belum mandiri dalam hidup ini. Nah, saudara, saya coba memberikan gambaran tentang ayat ini untuk memahami bahwa rupanya Allah telah menyediakan instrumen bagi setiap orang mengalami tekanan hidup agar siap mengikuti proses. Yang kedua, ada seorang anak muda yang mengalami depresi dan bahkan sampai gila. Terjadi oleh karena dia tidak siap mengikuti proses kehidupan di lingkungannya, di kampusnya. Hal itu membuat dia menjadi tertekan dan depresi dan bahkan harus dibawa ke beberapa tempat untuk direhabilitasi. Tetapi pada akhirnya setelah dia memiliki kesalahan komunikasi, dia coba mendekati dia untuk melakukan komunikasi interpersonal, menjelaskan bahwa ada satu pribadi yang juga mengalami hal yang lebih dahsyat daripada yang kita alami. Dan dia adalah Kristus, dan peristiwa itu terjadi di Getsemani. Nah, saudara, dari gambaran saya berikan ini, maka sampai kepada implikasi secara sosiologis, pembentukan karakter Kristiani yang berlandaskan peristiwa hematolosis Kristus di Getsemani memberikan indikasi untuk membangun interaksi sosial secara objektif. Artinya bahwa ketika saya dan saudara mengalami sebuah permasalahan, itu harus dibicarakan kepada orang lain. Nah, poin ini menjadi bermasalah bagi orang yang introvert. Itulah sebabnya maka kuasa Tuhan itu dibutuhkan untuk mendorong seorang untuk menyampaikan, mengungkapkan apa yang sedang dialami. Nah, demikian sehingga dia mengalami pembaruan dalam Kristus. Yang kedua, secara psikologis akan memberikan kekuatan dari dalam diri sehingga dia mampu menghadapi setiap persoalan hidup. Jadi mental seseorang dalam dirinya yang tak terlihat itu sebenarnya menjadi penentu bahwa dia memiliki kemampuan dapat memutuskan satu hal yang tepat pada saat dia menghadapi sebuah tekanan. Dan terakhir secara teologis bahwa pembentukan karakter Kristiani berdasarkan hematologi Kristus di Getsemani akan membangun pemahaman yang benar untuk meletakkan setiap masalah di atas kedaulatan Allah. Salah satunya pedoman yang dapat kita jadikan ilusi atau rujukan utama adalah ketika Yesus berkata, jikalau cawan ini bebas daripadaku, tapi jangan kehendak, melainkan kehendak. Hidup kita ini ada di bawah kedaulatan Allah. Salah satu manusia yang lepas daripada kontrol kuasa Allah. Makanya itu, maka sampai kepada kesimpulan. Bagaimanapun perubahan zaman dengan berbagai macam intrik-intriknya, tidak akan mempengaruhi seorang, tidak akan mempengaruhi karakternya kalau dia adalah orang Kristen sejati.
Ketika menghadapi pilihan hidup yang sulit, maka prinsip dan nilai Alkitabiah menjadi instrumen dalam dia menghadapi pergumulan hidup. Yang kedua, kekuatan karakter Kristiani dapat diwujudkan ketika orang percaya mengimitasi sikap Kristus dalam menjalani misinya pada saat di Getsemani. Mengimitasi, mencontoh Kristus atas salah satu cara untuk membangun karakter Kristiani yang benar dan baik. Yang terakhir adalah kekuatan karakter Kristiani dapat dimiliki oleh orang percaya ketika mengizinkan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka. Refleksi, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya setiap kali, dan mengikut aku. Pertanyaannya adalah, berapa besar volume ukuran salib? Jadi kalau penelitian ini, hasil penelitian ini, bisa jadikan rujukan untuk pelayananmu, untuk pergumulanmu, maka lihat, tinggal ukur berapa besar salib. Ringankah atau berat? Dan ukuran itu ditentukan sejauh mana kita mengimitasi setiap hal yang kita lakukan dalam dunia ini. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Domingus pemaparan yang begitu memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang mau bertanya, boleh langsung membuka speaker dan bertanya, atau juga kalau yang tidak bisa, bisa mengetik di dalam kolom chat. Dipersilakan. Pak Joko, Pak Joko Resen. silakan. Setelah itu jangan ini ya, jangan dilewatkan ya rekan-rekan untuk boleh bertanya. Dipersilakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bapak. Oh, baik. Terima Sangat kasih. jelas. Selamat pagi, menjelang siang semua Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa semua. Mohon maaf terlambat masuk ya. Eh, Penelitian yang menarik ya dari Bapak Domingus Pote MTH, kandidat doktor ya, CAD DR ya ini. Wah, luar biasa ya. Menilik hematohidrosis Kristus di Getsemani sebagai landasan pembentukan karakter Kristiani. Eh, saya hanya mau bertanya saja Pak Domi, apakah dalam penelitian Bapak ini Bapak melihat atau mungkin sudah mengkaji sebetulnya saya lihat dari ayat-ayat Lukas 22 ayat 44 45 itu adalah salah satunya karakter Kristus adalah dapat memanajemen stres ya, manajemen stres. Kira-kira ini kaitan dengan zaman sekarang ini kan ada banyak kasus ya yang bunuh diri sekeluarga dari apartemen, kemudian di Cina juga demikian, di bagian negara lain ada yang nembak ya, ditembakin semua seluruh keluarganya. Ini kan sebetulnya karena tingkat stres yang tinggi ya. Nah, bagaimana menurut Pak Domi di dalam penelitian Bapak ini di dalam Lukas 22 ayat 43, 44, kemudian 45 ya. Salah satu trik jitu ya di dalam kita memanajemen stres, apakah bisa dibagikan ke kita, Pak? Mungkin itu saja sih untuk bisa kita memanajemen stres supaya kita nggak jadi gila, nggak jadi stres, dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip di dalam Alkitab. Terima kasih Ibu Caroline ya waktunya, dan terima kasih Pak Domi. Terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Domi. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Ya, karena dikasih waktu 30 menit sehingga saya tidak memaparkan semua yang ada dalam tulisannya, tetapi menarik. Yang kedua, bahwa pembahasan yang Pak Joko tanya ini saya akan membahas di tanggal 27. Tetapi tidak apa-apa, saya akan berikan jawaban karena ini fenomena. Saudara, penelitian ini sebenarnya berkaitan dengan disertasi saya tentang teori-teori yang ada dalam penelitian saya. Tetapi manajemen stres memang itu tadi saya tidak ungkapkan. Tetapi ketika Kristus mengajukan pertanyaan, dan mengajukan permintaan, tetapi kembali mengatakan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bagi saya itu adalah salah satu titik sentral menjadi pedoman seorang untuk manajemen stres. Kenapa jadi stres? Itu karena tidak mampunya seorang menerima antara gap ekspektasi
realitas. Betul ya? Nah itu semua terjadi, itu stres terjadi ini atau masalah terjadi dalam hidup manusia. Itu karena harapan dan kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang dialami. Seperti itu. Maka salah satu patokan kita adalah kita hanya kembali mengimitasi Kristus. Pertama dia mengatakan kalau mau Bapa janganlah saya menderita. Tetapi yang kedua, kalimat kedua mengatakan bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan bagi saya kalimat ini mengandung power dan itu yang saya berikan, yang sampaikan kepada orang salah ini. Bahwa ketika Kristus itu memilih untuk mengikuti kehendak Bapaknya, di sana sebenarnya ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan. Seperti itu. Nah, manajemen stres memang stres ini kan sesuatu yang abstrak, tidak dapat diukur, apapun. Itu kan berkaitan dengan sesuatu yang apa? Bersifat ontologis sebenarnya. Kan stres itu kan bukan sesuatu yang ada, tetapi tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka bagi saya dasar-dasar iman Kristen dalam menginginkan Kristus itu menjadi fondasi utama untuk mungkin seorang dapat mampu untuk apa namanya melakukan manajemen terhadap stresnya. Dan memang harus memandang Kristus salah satunya cara adalah memandang apa yang Yesus lakukan. Karena ukurannya adalah lebih besar mana penderitaan kita dan Kristus. Tentu tidak ada pun satu penderitaan di dunia ini baik sebelumnya mereka akan datang yang dapat menyaingi penderitaan Kristus. Bahkan dimulai di Getsemani. Jadi mungkin jadi salah satu pedoman kita untuk dijadikan instrumen pembahasan ketika kita menghadapi orang-orang yang mengalami stres. Saya kira demikian Pak Joko. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Doni. Mari rekan-rekan yang mau bertanya, ada di kolom chat dari Ibu, sebentar. Ya, dari Ibu Oce. Saya bacakan ya Pak. Ya. Dari Bu Ocha, kalau Kristus saja bisa mengalami stres, wajarkah kalau pelayan atau hamba Tuhan masa kini pun dapat mengalami stres? Jika demikian, sampai di mana karya Roh Kudus dalam diri pelayan atau hamba Tuhan tersebut? Begitu Pak, pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih. Jadi mengatakan bahwa ada pendeta yang bunuh diri, Bapak Ibu. Betul ya, ada pendeta yang bunuh diri. Nah, ini realitasnya. Bahwa yang pertama, bagi saya, ukuran terakhir tentang seorang hamba Tuhan dapat dinilai bahwa dia hamba Tuhan sejati adalah pada hidupnya. Saya ulangi, akhir hidup ketika dia mengambil melepaskan napas terakhir itu menjadi indikasi yang mengklaim bahwa dia hamba Tuhan sejati. Kenapa? Karena hidup ini misteri. Bahkan saya pun yang bicara ini, selalu kita tahu bagaimana saya hubungan saya dengan Tuhan, seperti itu ya. Nah, lalu sekarang bagaimana? Tentu karena dia manusia, pasti mengalami. Karena anak Allah yang tunggal pun tidak memiliki privilege untuk dibebaskan dari depresi dan stres. Apalagi kita hamba Tuhan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana peran Roh Kudus? Apakah ketika orang depresi itu bahkan dia mau bunuh diri, apakah Roh Kudus hilang dari dirinya? Ini menjadi perdebatan selanjutnya. Karena bahkan dalam bunuh diri itu ada mengatakan bunuh diri itu dia dalam surga, ada mengatakan bunuh diri bisa masuk neraka. Seperti itu. Nah, ini kan berkaitan dengan peran Roh Kudus dalam diri seorang itu. Maka jawaban saya adalah untuk mengukur kesejatian seorang hamba Tuhan itu hanya dapat kita klaim atau kita dapat melegitimasi pada saat terakhir menembus nafas dia setia dengan Tuhan tidak. Apakah Roh Kudus masih memimpin dia atau tidak? Seperti itu. Tapi tentu saat ini dengan iman kita meyakini bahwa setiap pekerjaan kita yang kita lakukan ini, seperti tadi Pak Sustari menjelaskan tentang bagaimana peran seorang tokoh dijadikan idola dalam pekerjaan misi. Tentu kita yakin bahwa itu adalah peran pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tak terbatas secara personal, dan dia adalah Allah yang ontologis, sehingga dalam setiap situasi kondisi manusia pun, misalnya dia berperan secara penuh, apalagi kepada anak-anak Tuhan. Demikian Ibu Oce.
Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Domi. Bagaimana Ibu Oce, cukup? Jika demikian, selama masih ada nafas, masih ada kesempatan. Ya, ke Yes. pertanyaan selanjutnya, Pak. Oh, udah ada. Belum. Oce masih ini. Iya. Ya, jadi kesempatan itu kan ada ketika masih Ya, hidup. masih Betul ya? Kesempatan kan ada ketika masih hidup, tapi kesempatan sampai jadi titik hilang. darah, sampai nafas Betul, terakhir begitu berarti ya, Pak. Kesempatan betul masih ada sekali. sampai nafas terakhir. Iya, betul. Ya. Makasih, Pak. Baik, sampai Sama-sama. nafas terakhir kesempatan harus kita kerjakan. Terima kasih Ibu Oce. Baik, dipersilahkan Ibu Ina untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih buat waktunya. Ini Pak ya, tentang pertanyaan dan jawaban Bapak jadi agak sedikit ini Pak ya, menggelitik gitu ya ke dalam pemikiran saya, gimana gitu. Teologi ya gitu ya. Di sini kita ngebahas apa keringat Yesus pun kita jadikan suatu perbincangan gitu ya. Oh, menarik gitu. Nah, di mana kan pemicunya itu stres tadi. Jadi kalau misalkan kita manusiawi pasti merasakan hal itu apalagi di dalam pelayanan, gencangannya itu mental yang kita miliki itu kan nggak gampang ya Pak ya, kita bukan hidup di zaman Nabi gitu yang begitu kuat imannya. Nah, sekarang yang mau saya iniin Pak, sebesar apa tingkat stres dan kekhawatiran yang kita miliki, bukan itu masalah yang tertinggi kalau menurut saya yang harus kita hadapi, tapi beranjak dan beralih dari masalah atau stres yang kita hadapi itu, Pak. Kalau kita tadi kaitkan sama pemaparan Bapak ya tentang Yesus kan memiliki kekhawatiran beliau tahu gitu masa depan akan seperti apa. Nah, kita sebagai ciptaan masih meraba-raba gitu ya masa depan kita seperti apa, kekhawatiran pasti nyata di dalam kehidupan kita. Gimana nanti. Tapi di sini saya ini apa ya mau gimana ya antara realitas kenyataan tadi yang sesuai dengan kenyataan kan semakin tinggi pohon semakin kencang Pak ya apa ininya gitu godaannya. Nah, gimana kita seorang hamba itu apalagi di dalam pelayanan Pak ya majelis itu nggak gampang banyak yang merasa diri benar gitu. Nah, sikapnya itu seperti apa yang harus kita yakini bahwasannya Yesus sendiri tahu masa depan nggak sekhawatir itu gitu bisa percaya diri bisa menghilangkan dengan kuatnya iman dan doa gitu Pak. Itu mungkin pertanyaan dari saya sambungan dari pertanyaan Pak Joko tadi sebagai mental yang kuat itu yang benar itu seperti apa gitu dengan menghadapi godaan setan yang begitu kuat Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, silakan Pak. Baik, kalau kita lihat teks tadi itu, sebenarnya kalau kita lihat teks tadi itu, bahwa ketika dia berdoa yang sungguh-sungguh, bahkan seorang malaikat datang memberi kekuatan. Saudara bayangkan ini seolah-olah sebuah penghinaan kepada Kristus sang pencipta, ditolong oleh penciptaannya. Ini apa karena tangkap ini ada menemukan sesuatu yang itu dalam malaikat datang dan malaikat itu adalah ciptaan Kristus. Ciptaan datang menolong pencipta. Kenapa demikian? Betapa dahsyatnya sebuah situasi kondisi yang dalam Kristus. Tentu memang ditolong itu kan kalau ditolong sebagai manusia betul ya. Tetapi kan natur itu tak terpisah. Kondisi psikis itu yang terjadi itu membuat dia membutuhkan pihak lain. Padahal selama pelayanannya dia akan butuh pihak lain, dia memerintah pihak lain. Tapi pada saat ini dia selalu membutuhkan pihak lain. Ada apa di sini? Ada apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Allah menunjukkan sekali lagi bahwa anak Allah yang tunggal itu tidak memiliki privilege, tidak memiliki hak khusus untuk tidak menderita. Jikalau dia saja menderita, maka siapa kita dapat Tuhan? Nah, yang kedua, bagaimana menghadapi itu? Itu tadi pertanyaan tadi juga menjawab sendiri dengan berdoa, berdoa Tuhan.
Seperti itu. Itu kalau bagi kita yang sadar. Tapi saat ini Ibu Tin dan tim di kampus itu menghadapi orang-orang yang ada di batas aman, di bawah kesadaran, sehingga melakukan komunikasi dengan orang itu nggak nyambung. Bagaimana membuat mereka supaya mereka menyadari itu? Maka mungkin kekuatan doa kita lah yang memungkinkan mereka bisa memiliki kesadaran untuk nanti kita beritakan Injil itu, mereka bisa percaya. Kalau kita yang salah ini kan mungkin malam stres karena mungkin menghadapi pendeta yang sombong, menghadapi majelisnya yang anggap kita dianggap kita bodoh sebagai jemaat biasa, lalu kita tertekan, itu mungkin gampang kita lompat dari masalah itu. Tetapi coba bayangkan kalau teman-teman datang ke Saturia, ketemu orang yang sudah hilang kemampuan kognisinya sehingga interaksi susah. Tetapi pada akhirnya, dari pengalaman yang dialami oleh Ibu Tina dan teman-teman, ada yang sembuh. Apa artinya? Semua ini ada dalam rahasia Tuhan. Saya belum memberikan teori ini menggali tentang peristiwa Kristus. Tapi pada akhirnya kembali kepada kedaulatan Allah. Allah menentukan itu. Allah yang memberikan keputusan akhir dalam kehidupan orang percaya. Maka tanggung jawab kita adalah bertelut di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya. Maka jangan kata Ayub, jangan cuma berdoa untuk yang baik saja. Doa untuk yang buruk juga. Pakai demikian ya Bu Caroline. Baik, terima kasih Pak Doni. Maaf, Pak Domi. Eh, Nggak ada pertanyaan saya, bisa? Wah, menarik. boleh Pak Ya, Sos. Pak Sos. Setelah itu ada dari chat untuk Saudari Gabriela. Silakan Pak Sos. Ya, Pak Dom, saya udah menulis tentang topik itu dan sudah Wah, diterbitkan luar ini. biasa. Siap, Pak Ini Sos. bukunya ini. Hilang, nggak kelihatan. Mungkin Ya, cahaya. kelihatan ya. Sebentar. Backgroundnya ini. Soalnya Pak. Ini, Kurang mundur sedikit sepertinya Pak. Iya. Dan berkaca pada darah Kristus. Ini Oh, luar biasa. dituliskan oleh Kalam Hidup. Ya, saya sudah menulis ya bagian itu, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa cari bukunya, bisa Baik, terima kasih banyak Pak tunjukkan. Sos untuk menambah ya. Ya, Luar biasa. berkaca pada Terima darah kasih banyak Pak Kristus. Sos. Iya, Nanti iya, saya iya. kirim WA apa fotonya. Judul bukunya. Baik, terima Ya, kasih Pak Sos. Terima berkaca kasih pada banyak. darah Kristus. baik, terima kasih Pak Sos. Luar biasa ya dosen kita semangatnya. Iya. Rekan-rekan jangan kalah semangat dengan dosen kita ya. Baik, Haleluya. terakhir Pak. Terakhir untuk pertanyaan dari Saudari Gabriela di chatroom, saya bacakan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Yesus membatasi kealahannya dan menjadi manusia. Dan ketika ia ada di Taman Getsemani, ia mengalami rasa takut hingga stres dan berpeluh darah. Bagaimana menurut Bapak dengan perkataan Yesus mengenai jangan takut, tetapi ada kondisi tersebut? Yesus sendiri mengalami rasa takut. Mungkin ini sebuah paradok mungkin Pak yang ditangkap oleh Betul. Saudari Gabriela. Mohon dijelaskan. Ya. Silakan Pak. Baik, ya. Di satu sisi Yesus mengatakan jangan takut. Itu berkaitan dengan iman. Karena kalau Tuhan mengatakan soal kita jangan takut itu katakan pakai imanmu itu maksudnya. Tetapi Kristus, apakah itu butuh iman? Yesus nggak butuh iman. Dia sumber iman itu. Tapi pada saat dia mengalami peristiwa Getsemani itu, aspek kemanusiaannya yang ditampilkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita. Bukan ketakutannya, tetapi penyerahan dirinya itu yang perlu kita imitasi. Saya ulangi, Yesus mengatakan pada kita jangan takut. Itu berkaitan dengan tuntutan iman kita kepadanya. Kalau Kristus sang anak Allah, dia tak perlu beriman. Dia sumber iman itu. Dialah sang iman itu. Tetapi peristiwa Getsemani itu adalah sebuah fragmen yang Allah tampilkan dalam penggenapan semua rencananya agar menjadi teladan yang kita imitasi dalam kehidupan kita. Artinya bahkan pada akhir pun kita mengalami penderitaan itu dalam rencana Tuhan. Bahkan kita mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa pun, kita dibunuh pancung pun karena Kristus, itu sebuah kemuliaan. Artinya tak perlu kita hindari itu. Nah, demikian Kristus pun harus mati disalib. Kristus pun harus mati. Kristus pun harus dikuburkan.
Dan jaminan kebangkitan dia itu yang membuat kita juga sebuah kebangkitan. Makanya kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 8 kalau salah, Roma 1 ayat 8, bahwa penderitaan kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Allah kita. Amin ya. Penderitaan yang kita alami saat itu tak sebanding dengan kemuliaan yang Allah telah jaminkan bagi kita nanti. Itu sebuah pengharapan bagi kita. Jadi ketika kita menghadapi sebuah tekanan hidup, sebagaimana tadi digambarkan itu, ada sebuah pengharapan bahwa kemuliaan yang nanti itu jauh berbeda kualitasnya dengan apa yang saat ini kita alami. Maka jangan pernah takut untuk menginjili. Jangan pernah takut untuk memberitakan Yesus kepada siapapun. Begitu, Bu. Amin. Dari Puji saya, Tuhan. semoga menjawab. Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih untuk kedua pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Sostenes Ngebu MTH dan juga Bapak Domingus Pote MTH, dan juga setiap rekan-rekan dan juga Bapak dosen yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat memberkati dalam